Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terus tuntun kami Tuhan dengan suara firman-Mu, supaya kami lebih mengerti akan setiap langkah-langkah kami di dalam tuntunan-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami boleh tetap kuat di dalam iman kami, dalam mengiring Tuhan. Kami berdoa serahkan waktu ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebagian orang berbicara hanya karena ingin berbicara. Berbicara karena ingin berbantahan bicara. Berbicara karena hanya ingin meluapkan isi hati dan pikirannya sendiri. Sebagai pemberita firman, Paulus tidak demikian. Ia berkata-kata karena ia telah memperoleh iman, pengharapan, dan kekuatan jiwa dari apa yang juga diterimanya dari firman Kristus. Diselamatkan oleh Kristus untuk kembali membawa berita keselamatan. Dikuatkan oleh Kristus untuk kembali menguatkan umat Tuhan. Dengan cara inilah Paulus dipelihara di dalam imannya. Dia tidak menjadi putus semangat, tidak menjadi lemah. Bahkan di dalam segala situasi dan keadaan, sesulit apapun, hidupnya dan pemberitaannya menjadi pelipur lara bagi mereka yang berduka cita karena berbagai hal. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini saya diingatkan oleh Tuhan. Jangan jemu-jemu merenungkan firman dan membagikannya. Ini artinya saya bukan hanya bicara, tetapi juga selalu mendengar pengajaran firman. Prinsipnya, kalau sudah mendengar dan mendapat berkat, baik itu kekuatan, pengertian yang baru, motivasi, teguran sekalipun, saya diingatkan kembali untuk tidak lupa membagikannya kepada orang lain. Saudara, seorang stand-up comedian, seniman, motivator mengatakan satu kalimat, ngomong itu bukan doang. Karena lewat berbicara, seseorang bisa menggerakkan orang lain melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Saya setuju. Lewat bicara, manusia bisa mengerti. Lewat bicara, manusia bisa dikuatkan. Lewat bicara, manusia bisa dimotivasi. Lewat bicara, manusia bisa mendapatkan informasi. Lewat bicara, manusia bisa menjadi percaya. Kepada firman Tuhan hari ini, saya diingatkan oleh Tuhan. Bukankah saya bawa misi pemberitaan yang lebih besar? Saya adalah seorang yang membawa kabar baik dan keselamatan yang terdapat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berita di dalamnya saya diyakinkan untuk tidak lagi takut akan kematian. Berita yang di dalamnya saya berpengharapan dan memperoleh iman untuk tetap kuat berjalan di dalam berbagai persoalan dunia ini. Kabar baik itu telah saya terima dan harus saya bagikan. Tuhan menolong saya untuk merenungkan, bukankah kata-kata saya seharusnya lebih bisa menghibur dan menguatkan dari kata-kata penghiburan apapun.
Kiranya Tuhan menolong saya untuk memiliki mulut seperti seorang murid. Mulut yang bukan hanya memberitakan firman, tapi mulut yang mengucapkan apa yang telah didengar dari firman. Inilah yang saya renungkan, yang saya dapatkan dari bacaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Mari berbagi di kolom komentar. Kiranya apa yang saudara-saudari sharingkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan hanya firman-Mu yang menguatkan kami dan memberikan kami pertolongan untuk melihat Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan bimbing kami di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami, hiburkan kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, bukan hanya menyimpannya bagi diri kami, tetapi juga kami membagikannya bagi orang lain. Biarlah firman-Mu sesuatu yang manis di mulut kami, bukan hanya untuk kami kecap, kami telan, tetapi juga kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.